sangat bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami punya Allah yang seperti Engkau. Kami punya Allah yang hidup, yang bangkit dari kematian dan memberikan kepada kami semua kemenangan, kuasa yang besar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau bangkit Tuhan. Dan Engkau bangkit di tempat ini Tuhan. Penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi tempat ini Tuhan dengan urapan-Mu Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Itulah yang akan membangkitkan kehidupan kami Tuhan. Apapun saat ini Tuhan, yang ada dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan bangkitkan, Tuhan yang akan hidupkan kembali Tuhan. Apa yang sudah mati, apa yang mungkin menurut kami enggak ada lagi pengharapan, tapi kami percaya karena kami melihat Engkau hidup Tuhan, Engkau bangkit. Kami percaya hidup kami juga akan bangkit Tuhan, penuh dengan pengharapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama datang ke hadirat-Mu Tuhan, menyambut kebangkitan-Mu Tuhan, bersorak-sorak bagi kebangkitan-Mu Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai dan segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya? Nggak dengar Bapak Ibu sekalian. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu sekalian bersuka cita, amin. Amin ya Bapak Ibu sekalian. Percaya nggak Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan Yesus kita bangkit? Yang percaya angkat tangannya dong. Semuanya percaya ya pasti ya. Udah datang ke gereja pastinya percaya kalau Tuhan kita bangkit. Kalau percaya Tuhan kita bangkit, mari kita mau bersuka cita, mari kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan kita. Mari kita mau nyanyikan kemenangan kita. Mari kita mau nyanyikan nyanyian kemenangan kita Bapak Ibu sekalian. Karena Dialah yang bangkit, Dialah yang hidup, Dia memberikan kekuatan dan kuasa bagi setiap kita untuk mengalahkan iblis. Yes. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah
dihancurkan oleh darah anak domba. Yang percaya angkat tangannya, katakan darah anak domba. Oleh kesaksian kita, oleh kesaksian ya Tuhan, kami percaya Tuhan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Sekali lagi katakan, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Mari semua kita yang percaya bangkit berdiri. Kita mau katakan oleh darah anak domba, darah anak domba. Yes, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh. Sekali lagi kita mengatakan, angkat tangan kita, katakan oleh darah anak domba. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Mari kita mau rayakan kebangkitan Tuhan kita, Dia Allah yang hidup. Mari kita puji Dia, mari kita sembah Dia. Rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Mari kita angkat tangan kita, katakan bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Semuanya tepuk tangan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit.
Marilah rayakan. Mari kita mau rayakan sama-sama Bapak Ibu sekalian. Marilah rayakan. Marilah rayakan Kebangkitan Tuhan. Oh, Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Mari kita semua yang percaya Tuhan bangkit, kita berikan sorak-sorai yang meriah. Yes, Allah kita hidup, Allah kita bangkit, haleluya. Siapa yang percaya Allah kita bangkit, katakan haleluya. Haleluya. Siapa yang percaya Allah kita hidup, katakan haleluya. Siapa yang percaya kita semua lebih dari pemenang, katakan haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk kembali duduk. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pengorbananmu menjadi sempurna Tuhan. Ketika kami tahu Engkau bangkit Tuhan dari kematian, dan itu yang memulihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu
tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan pengorbanan-Mu sempurna bagi setiap kami Tuhan. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, selamat Paskah. Selamat Paskah. Tuhan Yesus bangkit. Amin. Ya. Hari ini hari yang luar biasa karena hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan, hari Paskah ya. Tuhan bangkit, kita 2 hari lalu merayakan Jumat Agung, hari kematian Tuhan, tapi Tuhan tidak mati selamanya. 3 hari dia dikuburkan, dan pada hari yang ketiga, hari ini hari Paskah, Tuhan bangkit ya, sesuai dengan janjinya. Nah, inilah yang kita mau bahas pada pagi hari ini, maknanya Paskah yang luar biasa. Mengapa demikian? Paskah merupakan sebuah peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Tetapi makna Paskah yang luar biasa ini masih relevan. Ya, masih relevan dengan kehidupan kita saat ini. Maknanya itu masih berlaku bagi kita saat ini, masih relevan untuk hidup saudara dan saya sekarang ini. Dan paling tidak ada 3 macam ya, 3 macam makna Paskah yang akan kita bahas, yang akan kita garis bawahi pada pagi hari ini. Nah, mari untuk itu kita akan membaca beberapa ayat dari firman Tuhan, khususnya pagi ini Lukas 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 ya. Lukas 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Mari kita baca ayat demi ayat bersama-sama. Ayat 1 ya. Bapak Ibu tolong ikut membaca dan perkatakan firman Tuhan ibarat saudara menabur benih di hati saudara, dengan perkataan saudara menabur benih ya di hati saudara masing-masing. Ayat 1, mari kita bersama-sama baca 1, 2, 3. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. 2, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. 3, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. 4, sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka
memakai pakaian yang berkilau-kilauan. 5. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? 6. Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." 7. Yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. 8. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. 9. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. 11. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan itu. 12. Sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Tetapi ia pergi dan bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Nah, itulah kisah yang Alkitab tuliskan tentang hari Paskah. Hari kebangkitan Tuhan, bagaimana perempuan-perempuan datang ke kubur, tetapi ternyata kubur itu sudah kosong. Tuhan Yesus sudah tidak ada di situ, mayatnya sudah hilang. Dan malaikat Tuhan berkata, Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan demikianlah berita Paskah akhirnya tersebar ke seluruh dunia. Nah, dari ayat-ayat ini Bapak Ibu, pada saat ini mari kita akan menggarisbawahi 3 macam makna Paskah yang luar biasa, yang masih relevan artinya untuk saudara dan saya hari-hari ini. Apakah makna Paskah tadi yang luar biasa? Yang pertama, makna Paskah yang pertama adalah kuasa Tuhan Yesus adalah kuasa yang tidak terbatas. Kuasanya sungguh tidak terbatas. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Mengapa demikian? Ya karena kisah ini, ya tadi yang sudah kita baca. Mereka pergi kubur untuk memberi rempah-rempah yang telah disediakan. Mendapati batu sudah terguling, pintu kubur sudah terbuka. Ya. Padahal batu itu beratnya beberapa ton. Ya. Kalau wanita-wanita tidak bisa menggulingkan batu itu. Bahkan pria pun tidak akan bisa menggulingkan batu itu. Tetapi batu itu sudah terbuka, sudah terguling, pintu kubur sudah terbuka. Dan Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus di dalam kubur itu. Dan ada 2 orang malaikat di situ yang berpakaian berkilau-kilauan. Dan dia bertanya kepada mereka, perempuan yang ketakutan, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Ya. Dia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ini perkataan malaikat Tuhan. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea. Apa yang Tuhan katakan ketika mereka masih di Galilea? Ya, jadi Ia telah bangkit. Tuhan telah bangkit seperti yang dikatakannya. Nanti kita lihat lebih lanjut, tapi mari kita melihat apa arti kebangkitan Tuhan untuk kita hari-hari ini. Kuasa kebangkitan Tuhan berarti yang pertama, kuasa maut telah dikalahkan. Ya, kuasa maut, kuasa kematian ini membawa kesedihan, membawa kesusahan, membawa tangisan dan air mata di seluruh dunia. Ya, ketika ada orang yang kita sayangi, orang yang kita kasihi
dipanggil pulang oleh Tuhan, maka hati kita susah, hati kita sedih, ya. Hati kita berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun merasakan kesedihan dan kehilangan yang luar biasa. Tapi kuasa maut sudah dikalahkan, ya. Kuasa maut sudah dipatahkan, dan Tuhan Yesus tidak tinggal di dalam kubur, tapi hidup dalam kuasa kebangkitan. Yang kedua, kuasa kebangkitan Tuhan berarti apa? Kematian bukan akhir dari segala-galanya, saudara. Ya, banyak orang berpikir kalau sudah mati, ya sudah habis semuanya, habis, akhir dari segala perkara. Tapi di dalam Tuhan bukan akhir. Kematian bukan akhir, tapi awal. Ya, awal apa? Kematian awal dari hidup kekal bersama Tuhan dalam kerajaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kematian adalah awal hidup abadi yang bahagia, senang selama-lamanya dalam kerajaan surga. Ya, kalau direnungkan maka sebetulnya orang yang mati itu berbahagia, saudaraku. Walaupun yang ditinggal susah, tapi yang sudah meninggal itu berbahagia. Sebab dia sekarang hidup bahagia dalam kehidupan yang kekal, abadi, kebahagiaan yang abadi, ya. Tidak susah, tidak sakit, ya. Kalau di dunia kan gantian, susah, tenang, ya. Kalau di kerajaan surga senang selamanya, tidak ada susahnya. Demikian juga kalau di dunia sakit, sehat. Tapi kalau di surga semuanya sehat, tidak ada orang sakit di sana. Sehat selalu, senang selalu, bahagia selamanya. Awal dari hidup yang bahagia, awal dari hidup yang abadi, hidup yang kekal bersama Tuhan. Ya, inilah arti kebangkitan, dan kuasa kebangkitan ini tersedia untuk kita, saudaraku, ya. Tersedia untuk orang-orang yang kita kasihi. Kita orang percaya, punya pengharapan yang luar biasa. Kuasa maut sudah dikalahkan, dan kematian bukan akhir dari segala-galanya. Tapi kita memasuki awal hidup yang baru, awal hidup yang kekal, awal hidup yang abadi, kebahagiaannya, kesenangannya, kesehatannya kekal abadi untuk selama-lamanya. Demikianlah, ya, makna Paskah yang luar biasa ini mendorong kita untuk bangkit dari segala kesusahan, bangkit dari segala keterpurukan, bangkit dari segala masalah dan persoalan, dan percaya kuasa Tuhan tidak terbatas, ya, dalam kehidupan kita. Marilah di hari Paskah kita bangkit mengingat kuasa Tuhan tidak terbatas dalam kehidupan saudara dan saya. Itu makna yang pertama. Sekarang makna Paskah yang kedua, ini makna yang luar biasa, yaitu Paskah berarti apa? Tuhan Yesus berkuasa menggenapi janjinya kepada kita, ya. Tuhan Yesus berkuasa menggenapi janjinya kepada kita. Kita buka 2 ayat dari Lukas 24 ayat 7 dan ayat 8. Dikatakan ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Malaikat berkata, ingatlah apa yang telah dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Rupanya murid-murid Tuhan tidak ingat apa yang pernah Tuhan katakan kepada mereka waktu mereka masih di Galilea. Tuhan pernah berkata apa kepada murid-muridnya? Inilah yang Tuhan pernah katakan, ayat 7, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan mati disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Tidakkah ini janji yang luar biasa? Ya, janji. Dan ini janji diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ayat berikutnya, siapa yang mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa, mati disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Inilah perkataan Tuhan Yesus sendiri, bukan perkataan orang lain. Perkataan Tuhan Yesus sendiri yang berkata bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa. Dia akan mati disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kalau dibahasakan pribadi, janji ini berkata, aku anak manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa. Aku akan disalibkan dan mati, dan aku akan bangkit pada hari yang ketiga.
Jadi ini janji yang luar biasa. Karena apa? Karena di dunia ini, saudaraku, ya, tidak ada nabi lain yang berani berjanji seperti itu. Tidak ada guru agama yang lain yang berani berjanji akan bangkit setelah mati. Tidak ada tokoh lain yang berani berkata, besok ya kalau aku mati ya, hari ketiga aku bangkit, atau hari ke-10, atau hari ke-40, atau hari ke-100 aku akan bangkit. Tidak ada yang berani berkata besok hari yang ke-1000 aku bangkit. Ya, tidak ada, saudaraku. Mengapa tidak ada? Karena kalau ada, saya khawatir orang itu tidak akan mampu menggenapi janjinya. Kalau ada orang berjanji hari sekian aku akan bangkit, dia tidak akan mampu menggenapi janjinya. Hanya ada satu orang yang mampu menggenapi janji untuk bangkit dari kematian, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tidak ada Allah lain. Dia beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang bangkit. Tepuk tangan untuk Tuhan yang sanggup menggenapi janjinya. Walaupun janji itu mustahil untuk manusia, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Ya, tidak ada yang mustahil untuk menggenapi janjinya. Jadi janji Allah itu luar biasa. Paskah ini mengingatkan kita akan janjinya Tuhan, ya, yang luar biasa. Saudaraku, nanti akan dibagikan telur Paskah dengan ayat-ayat, ya, ditempeli ayat-ayat. Kalau saudara dapat janji Tuhan, apapun itu, betapa sulitnya, betapa sukarnya, imani, pegang janji Allah menjadi kenyataan, ya. Tidak ada yang mustahil. Walaupun itu janji untuk bangkit dari kematian, tidak ada yang mustahil, ya. Tuhan berkuasa menggenapi janjinya. Itulah Paskah. Tuhan berkuasa menggenapi janjinya. Janji yang paling sukar pun digenapi. Dalam Alkitab ini, saudaraku, ada lebih dari 3.600 janji-janji Allah yang dituliskan untuk kita. Itu berarti apa? Berarti tiap hari ada lebih dari 10 janji Allah disediakan untuk saudara dan saya. Jadi kita hidup itu penuh dengan janjinya yang luar biasa. Karena itu saudara berbahagia kalau saudara jadi orang yang suka membaca firman Allah. Karena tiap hari saudara akan mendapatkan janji-janji Allah dalam hidup saudara. Ya, setiap hari ada lebih dari 10 janji-janji Allah. Jadi disediakan janji Allah bagi saudara dan saya. Tentu tidak semua, ya, janji ini dapat ditampilkan. Tapi coba ingat beberapa janji ini. Yosua 23, ya, ayat 14a ini berkata, ini zamannya Musa, saudaraku, dan Yosua. Musa berkata, maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Artinya aku akan meninggal dunia. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Lanjut, Musa berkata bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan, perhatikan, Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Satu pun dari janji yang baik yang Tuhan berikan kepadamu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Tidak ada satu pun janji Allah yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Ya, ini kesaksian yang luar biasa. Dari semua janji Allah yang pernah Tuhan berikan, tidak ada satu pun yang dia tidak genapi. Semuanya telah digenapi. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Ya, tidak ada satu pun yang kelewatan. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Semua janji Allah digenapi, dipenuhi dalam kehidupan kita. Ini ditulis oleh Musa dan Yosua. Jadi luar biasa, saudaraku, ya. Janji Allah itu memang luar biasa. Kadang-kadang manusia kalau janji bisa lupa. Ya, sudah sekian bulan, sudah sekian tahun lupa, saudaraku. Ya. Bahkan mungkin kita sudah tidak ingat lagi kalau pernah janji seperti itu. Kadang-kadang kita kecewa, ya. Dulu janjinya begini tapi ternyata kok begitu, ya. Janjinya tidak digenapi. Tapi Allah tidak demikian. Allah kalau janji sampai kapanpun, dia tidak pernah lupa janjinya.
Bahkan ketika Allah berjanji akan memberikan anaknya Immanuel untuk lahir ke dunia, ratusan tahun telah berlalu, bahkan banyak orang sudah lupa akan janjinya Allah. Tapi janji Immanuel, Tuhan tidak pernah lupa. Tiba saatnya Dia menggenapi janji itu dengan memberikan Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, yaitu ratusan tahun, 400-500 tahun setelah janji itu diberikan dalam kitab Nabi Yesaya. Ya. Seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Ratusan tahun Allah tidak pernah lupa akan janjinya. Tidak seperti manusia yang sering dikatakan esok dele, sore tempe, ya saudaraku. Esok dele, sore tempe, pagi janji, sore sudah lupa akan janjinya. Tuhan tidak pernah. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Kita bisa pegang janji Allah hari ini, dan ada waktunya janji itu akan digenapi dalam hidup saudara. Akan terjadi dalam kehidupan kita. Pegang janji Tuhan. Percaya janjinya tidak pernah berubah. Janji Allah adalah janji yang luar biasa. Dan kalau hari ini kita merayakan Paskah, ini juga kita mengingat Tuhan menggenapi janjinya di hari Paskah, bahwa Ia akan bangkit dari kematian setelah hari ketiga. Ia bangkit menggenapi janjinya. Itulah makna yang kedua. Ada beberapa janji Allah yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya bacakan beberapa. Matius 11 ayat 28. Tuhan berjanji, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, kalau hari-hari saudara letih, lesu, berbeban berat, sedih, susah, ya banyak masalah, banyak persoalan, datanglah kepadaku, marilah kepadaku, datang kepada Tuhan. Yesus berkata, aku akan memberi kelegaan, aku akan memberi kedamaian, aku akan memberi penghiburan, aku akan memberi pertolongan kepadamu. Inilah janji Tuhan untuk kita semua. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tuhan Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi janji Allah berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, supaya saudara mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya saudaraku, saat-saat ini masa-masa pandemi, banyak orang susah, ya, ekonominya menurun, income-nya menurun, dan mungkin omsetnya menurun, proyeknya menurun, saudaraku. Tapi Tuhan berkata, marilah kepadaku. Ya ingat, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mari kita pegang janji Tuhan, lakukan perintah Tuhan, dan melihat penggenapan janji Allah dalam kehidupan kita. Ada janji lain, Matius 6:33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Kalau saudara baca Matius 6 ini berbicara tentang kekhawatiran, tentang sandang, tentang pangan, tentang papan, ya, tentang makanan, pakaian, dan tempat tinggal, perumahan. Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sandang, pangan, papan akan Tuhan sediakan bagimu. Tetapi Tuhan juga ingatkan bahwa kerajaan surga itu bukan soal sandang, pangan, dan papan. Ya. Roma 7:14 ayat 17, sebab kerajaan Allah yang harus kita cari dulu bukanlah soal makanan dan minuman, bukan soal jasmani, duniawi, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, masalah rohani kita utamakan, kita dahulukan untuk mencari kebenaran, untuk mencari damai sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus. Maka kerajaan Allah akan diberikan dalam kehidupan kita. Sandang, pangan, papan akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dan kita tidak akan kekurangan. Biarlah janji-janji Allah ini menguatkan kita
mungkin sudah berapa lama saudara berharap kepada janji Tuhan belum menjadi kenyataan ya. Jangan putus asa, jangan hilang harapan. Mari pegang terus janji Tuhan 1-2 bulan lagi, 1-2 tahun lagi ya. Dan saudara akan melihat janji Allah akan digenapi dalam hidup saudara. Nah, makna Paskah yang terakhir, yang ketiga, yang luar biasa adalah kuasa Paskah ini ditawarkan kepada semua orang. Tidak hanya untuk orang Yahudi saja atau orang Kristen saja, kepada semua orang yang percaya. Ya, kita lihat dalam Matius 16 ayat 15 dan 16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi berita Paskah ini diberitakan sebagai berita Injil. Berita Injil artinya kabar baik, ya, good news, kabar baik, good baik news, berita, good news, Injil, berita baik kepada semua makhluk. Berita baik apa itu? Berita baik Paskah, saudaraku. Berita baik bahwa Tuhan bangkit, berita baik Tuhan menggenapi janjinya, berita baik Tuhan menawarkan berita baik ini kepada semua orang. Diberitakan kepada makhluk supaya apa? Barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa tidak percaya akan dihukum. Kalau kita percaya, kita diselamatkan. Kita percaya, kita mengalami kuasa Tuhan. Kita percaya, kita mengalami mujizat Tuhan. Kita percaya, kita mendapat penggenapan janji Allah dalam kehidupan kita. Jadi mari kita tetap percaya, walaupun mungkin keadaan tidak menjadi tambah baik, keadaan tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa akan ada mujizat, tetapi percaya saja Tuhan pasti genapi janjinya untuk kehidupan kita. Nah, mari sekarang kita juga di minggu pertama ini akan mempersiapkan hati kita untuk belajar setia membawa perpuluhan kita pada Tuhan. Karena apa, saudaraku? Karena ada 3 alasan mengapa kita perlu belajar membawa perpuluhan kepada Tuhan. Alasan yang pertama adalah supaya kita jangan jadi penipu dan kena kutuk di hadapan Allah, ya. Supaya jangan jadi penipu dan kena kutuk. Maleakhi 3 ayat 8 dan 9. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana Tuhan kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ya, jadi kalau kita tidak setia membawa perpuluhan, Tuhan berkata kita menipu Allah. Dan orang yang menipu Allah, dia akan kena kutuk. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Ya, jadi Tuhan mengingatkan jangan kita menjadi penipunya Tuhan. Kalau kita jadi penipu Tuhan karena tidak taat mengembalikan miliknya Tuhan, dikatakan kita akan kena kutuk, saudaraku, ya, dalam hidup ini. Dan kutuk itu berarti hal-hal yang tidak menyenangkan yang terjadi dalam kehidupan kita, baik dalam hal ekonomi, dalam hal kesehatan, dalam hal rumah tangga, keluarga, dan lain sebagainya. Dan ini adalah mayoritas, saudara. Orang yang kena kutuk mayoritas, bahkan seluruh bangsa. Kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Jadi ini adalah apa? Ketidaktaatan dari mayoritas anak-anak Tuhan. Ya, masih saja tidak bisa taat, tidak bisa setia, menipu Tuhan dengan perpuluhannya. Dan Tuhan mau kita jangan kena kutuk, jadi anak-anak Tuhan yang kena kutuk. Tapi Tuhan mau kita jadi anak-anak Tuhan yang beroleh berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Tuhan ingin itu kita alami dalam hidup kita. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, perpuluhan itu sebagai master key atau kunci master untuk membuka segala pintu langit yang ada dalam kehidupan kita. Jadi kalau saudara punya rumah banyak pintunya, ya, kuncinya itu kan banyak. Nanti kalau mau buka pintu bingung yang mana, ya. Kalau ada 20 pintu, 20 kunci, ya, goleane itu sulit, nyariannya yang mana. Sekarang sudah ada
hal yang praktis, teknologi yang baru, yaitu dengan memiliki master key atau kunci master. Dengan satu kunci master, saudara bisa membuka semua pintu yang ada di rumah saudara. Jadi cukup satu kunci saja, ini membuka pintu kamar, pintu depan, pintu tengah, pintu belakang, pintu samping, ya, semua pintu bisa dibuka dengan satu kunci, yaitu master key atau kunci master. Nah, Tuhan menawarkan kunci master ini untuk membuka semua pintu langit, ya, semua gerbang surga. Saya bacakan dalam terjemahan lama, Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah olehmu segala perpuluhanmu ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan, supaya adalah makanan dalam rumahku. Cobailah akan daku dengan demikian, kalau tiada aku membukai akan kamu segala pintu langit, segala tingkap langit, segala gerbang surga, dan mencurahkan kepadamu berkat yang tiada sempat kamu taruh. Tidak sempat menyimpannya, tidak sempat menaruhnya, karena berkat bulan lalu belum habis, sudah masuk lagi panen yang baru, berkat yang baru. Berkat yang baru bulan ini belum habis, berkat bulan depan sudah masuk lagi, ya. Penghasilan bulan depan sudah masuk lagi, sehingga tidak sempat kita menaruh berkat yang Tuhan berikan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan serwa sekalian alam. Ya, saya berdoa kita diberi pikiran yang jernih untuk bisa melakukan firman Allah dengan pengharapan. Jangan sampai iblis menipu kita, kehilangan berkat yang luar biasa, kehilangan kunci master untuk membuka segala pintu langit. Jadi langit itu pintunya tidak satu, gerbang surga itu tidak satu, ya. Ini pintunya banyak. Segala pintu langit itu ada lebih dari satu, ya. Pintu rezeki, pintu kesehatan bisa dibuka, pintu kesembuhan bisa dibuka, pintu kemenangan bisa dibuka dengan master key ini, ya. Pintu pemulihan bisa dibuka dengan kunci ini. Pintu kebahagiaan bisa dibuka dengan master key. Pintu keharmonisan dalam keluarga bisa dibuka dengan kunci ini, saudara. Jadi inilah master key, ya, pintu, kunci segala pintu langit itu kuncinya diberikan Tuhan kepada kita ketika kita taat membawa perpuluhan kita kepada Tuhan. Nah, jadi jangan sampai kita ketinggalan, ya, orang lain punya kunci, kita tidak punya kunci, ya. Kita bisa miliki kunci itu ketika kita melakukan firman Tuhan dan taat, belajar membawa taat perpuluhan kita. Tuhan memberikan kepada kita kunci untuk membuka segala pintu langit. Tuhan akan bukakan segala pintu langit bagi kita. Pintu gerbang surga dibukakan dalam kehidupan kita. Pintu gerbang pemulihan, pintu gerbang kesehatan, pintu gerbang keharmonisan, pintu gerbang kemakmuran, ya, pintu gerbang yang kita rindukan itu akan dibukakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan akan buka segala pintu langit, pintu kelimpahan, pintu kesehatan, kesembuhan, kebahagiaan, pintu keharmonisan, pintu pertolongan dan lain-lain. Ya, ini akan terbuka. Tuhan akan bukakan itu karena kuncinya sudah diberikan kepada kita. Dan ketika Tuhan bukakan pintu-pintu ini, saudaraku, saya percaya hidup kita akan berubah, hidup saudara akan menjadi lain, dan saudara akan menjadi orang yang sangat bersukacita dan berbahagia di dalam Tuhan. Ya, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini di hari Paskah. Saya berdoa menginspirasi saudara firman Tuhan untuk menjadi orang yang punya pengharapan yang kuat, iman yang teguh, dan percaya Tuhan punya kuasa yang tidak terbatas. Apapun pertolongan Tuhan yang sedang saudara butuhkan pada hari-hari ini, percayalah, ya, kuasa Tuhan tidak terbatas dan Tuhan sanggup untuk menggenapi janji-janjinya bagi kita. Marilah kita melakukan bagian kita dengan membawa perpuluhan kepada Tuhan. Sebelum kita berdoa, alasan yang ketiga terakhir, ternyata perpuluhan itu sebagai vaksin kesehatan
untuk ekonomi kita juga. Vaksin kesehatan untuk ekonomi kita. Yoel 1 ayat 4, apa yang ditinggalkan belalang pengerip akan dimakan belalang pindahan. Dan apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat akan dimakan atau telah dimakan belalang pelahap. Jadi dalam bidang ekonomi ada penyakit yang namanya belalang. Gambaran dari penyakitnya tanaman, ladang, belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat, dan terakhir belalang pelahap. Dan kalau ladang kita padi, jagung, gandum dimakan hama, belalang, ini panennya gagal. Paling tidak panennya tidak maksimal. Ketika dimakan belalang pengerip, ya, ini baru tumbuh sudah layu. Karena ya dikrikiti, pengerip itu tukang krikit, ya. Dikrikiti, bunganya dikrikiti, buahnya dikrikiti. Jadi tidak maksimal, ya. Bahkan mungkin tidak jadi buah, bunganya kering. Lalu belalang pindahan ini belalang yang rombongan dari satu tempat makan selesai pindah ladang sebelah, makan habis pindah sebelahnya lagi. Jadi kalau dimakan oleh belalang pindahan ini ladang tidak bisa panen, panennya sedikit, habis sudah dimakan belalang pindahan. Lalu ada belalang pelompat, ya, ini hampir sama dengan belalang pindahan, tapi dia cepat, makannya cepat, pindahnya cepat. Jadi kalau mungkin dimakan belalang pindahan ini 1 minggu habis ladangnya, ini belalang pelompat 1-2 hari melompat lagi ke sebelahnya, 1-2 hari melompat lagi ke sebelahnya, sehingga akhirnya dalam waktu singkat ladangnya hancur, ya, tidak bisa panen. Yang terakhir kalau masih ada sisa, ya itu nanti telah dimakan belalang pelahap. Sesuai namanya belalang pelahap, ini lahapnya luar biasa. Kalau makan panen itu cepatnya luar biasa, lahap sekali, ya. Belalang lain mungkin 1 minggu habis, kalau yang makan belalang pelahap 1-2 hari sudah resik semuanya, ya, buahnya habis, bahkan sampai batangnya habis, akarnya habis dimakan oleh belalang pelahap, dan kita tidak mengalami panen, gagal total panen kita. Ya, demikianlah Bapak Ibu pesan Tuhan yang saya ingin sampaikan kepada saudara, dan saya berdoa ada rema yang saudara tangkap pada pagi hari ini, sehingga ada perubahan terjadi dalam hidupmu, ya, bertahun-tahun ikut Tuhan, mengalami apa yang namanya reformasi, perubahan rohani dan jasmani yang terjadi dalam kehidupan saudara, ya. Dan perpuluhan bukan saja sebagai vaksin untuk kesehatan ekonomi, tapi juga untuk kesehatan keluarga bahagia, untuk kesehatan keluarga yang harmonis, untuk kesehatan jasmani dan rohani boleh terjadi dan kita alami dalam kehidupan kita. Saya percaya akan firman Tuhan, dan Bapak Ibu akan beruntung kalau saudara menjadi orang yang taat melakukan firman Allah dan membawa perpuluhan kepada Tuhan. Ya, mari sebelum kita berdoa, saya ajak kita bangkit bersama-sama. Para pemusik dan pemuji dapat mempersiapkan diri. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, Yesus bangkit, terseraklah musuhnya. Yesus bangkit, terseraklah musuhnya. Yesus bangkit, terseraklah musuhnya. Yesus bangkit, Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, Yesus bangkit, terseraklah musuhnya. Yesus bangkit,
Yesus, Yesus bangkit. Yesus, Yesus bangkit. Yesus, Yesus bangkit. Haleluya. Tepuk tangan beri kemuliaan bagi Tuhan. Yesus bangkit. Haleluya. Yesus menang selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang kuasanya tidak terbatas, yang telah menggenapi janjinya untuk bangkit dari antara orang mati dan memberikan pesan supaya kami menikmati hidup yang luar biasa dari janji Tuhan untuk kami menjadi orang yang diberkati Tuhan karena kami taat membawa perpuluhan kami kepada Tuhan. Marilah Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk membawa perpuluhan kita kepada Tuhan. Ingat janji Allah bagi kita, jangan sampai kita ketinggalan dan kelewatan karena tidak mengalami janji Allah dalam perpuluhan kepada kita. Biarlah Tuhan yang setia menggenapi janjinya, biarlah janji Tuhan menjadi kenyataan. Tuhan, mari berkati orang-orang yang taat membawa perpuluhannya kepada Tuhan, juga persembahan khusus yang kami serahkan kepadamu, supaya kami jangan sampai menjadi orang yang kena kutuk Tuhan karena menipu Tuhan, tetapi menjadi orang yang diberkati, berbahagia, keluarga harmonis, sukacita, dan melakukan perkara-perkara besar bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati firman-Mu yang telah kami dengar, dan Kau berkati setiap orang yang mendengar firman Allah dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Kami percaya tidak ada hal yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Memberkati saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan dan mujizat Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, sebelum kita akhiri ibadah kita, Bapak Ibu, adakah Bapak Ibu yang ingin didoakan? Mungkin ada beban berat kehidupan, masalah, persoalan, kesulitan yang sedang kau hadapi. Kalau ada, angkat tanganmu kepada Tuhan dan mari kita doakan. Ya, angkat tangan kanan, taruh tangan kiri di dada, saudara sekalian. Kita percaya Allah melihat saudara datang kepadanya pada saat ini. Tuhan, kami percaya saat ini Kau melihat saudara-saudara kami yang mengangkat tangan, menaruh tangan di dada dan membutuhkan jamahan-Mu Tuhan atas hidup mereka. Mari Tuhan, jamahlah mereka dalam keluarganya, dalam kesehatannya, dalam pekerjaan ekonominya, dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pertolongan-Mu dalam nama Yesus. Tuhan bangkit, dan saudara kami bangkit, ekonominya bangkit Tuhan, pekerjaannya bangkit Tuhan, dalam nama Yesus. Usahanya bangkit Tuhan, kehidupannya bangkit, rohaninya bangkit, imannya bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati Tuhan dalam hidup mereka, meteraikan firman di hati kami semua, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang mewakili tim gembala, kami juga mengucapkan selamat Paskah kepada sedang jemaat sekalian, baik yang hadir di dalam ibadah onsite pada saat ini ataupun juga yang menyaksikan ibadah secara online. Kami berdoa biarlah kuasa kebangkitan Tuhan itu boleh nyata di dalam kehidupan kita semua, dan Yesus benar-benar bangkit di dalam kehidupan kita semua. Saat ini saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita selama sepekan yang akan datang. Untuk ibadah onsite kita minggu depan di tanggal 11 April 2021 masih diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Pembantu Yohan Immanuel Praitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir di dalam ibadah onsite dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Dan bagi Bapak Ibu yang nanti akan memberikan persembahan dan juga pun perpuluhan, amplop persembahan serta perpuluhan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan dan juga perpuluhan yang ada di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Dan kami juga mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk jemaat yang boleh hadir dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tubuh dalam kondisi sehat, batasan usia 12 sampai dengan 60 tahun, mengikuti protokol kesehatan yang ada, sudah mendaftarkan diri dan menerima konfirmasi, serta pendaftaran dapat dilakukan melalui WA atau SMS ke nomor 089616061601 dengan menyertakan nama, usia, dan juga nomor yang dapat dihubungi.
Pendaftaran dibuka pada hari Senin sampai Jumat pada jam kerja, dan setelah menerima doa berkat, Bapak Ibu, kami kembali himbau untuk bisa segera pulang ke rumah masing-masing guna mencegah terjadinya kerumunan. Dan marilah kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu bisa bagi berdiri bersama-sama untuk kita boleh menerima berkat daripada Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur buat kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Engkau yang telah mati bagi kami Tuhan, tetapi Engkau Tuhan yang juga telah bangkit bagi kami untuk memberikan kepada kami kemenangan atas maut, sehingga kami boleh menerima penebusan dan menerima akan janji Tuhan akan kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan Yesus bangkit dan Paskah itu boleh ada untuk kami melihat janji Tuhan yang nyata dan digenapi di dalam kehidupan kami semua. Sidang jemaat kasih Tuhan, pada akhir ibadah saat ini, angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik. Amen. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Amen. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Amen. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu. Karena Tuhan yang menyertai engkau. Amen. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percayakan terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, Yesus bangkit. Bangkit, terseraklah musuhnya. Yesus bangkit, terseraklah musuhnya. Yesus bangkit, terseraklah musuhnya. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Selamat pulang Bapak Ibu sekalian, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.